lama-lama akan menutup sendiri. Ya, tapi cuma berbeda dengan kulit ya, nutupnya agak lama, 2-3 bulan kadang-kadang ya baru bisa menutup dengan baik. Ya, itu Mbak. Baik, jadi harus dihentikan dulu untuk infeksinya ya dok ya, Ya, disembuhkan diberi terlebih dahulu. obat, di infeksinya diusahakan telinganya kering dulu. Baik, terima kasih dok. Iya, nah ini tadi itu gangguan pendengaran konduktif. Artinya masalahnya ada di telinga luar dan telinga tengah ya. Bisa bukan mudah ya, sebenarnya bisa kita sebagian besar bisa diatasi ya. Kalau serumen sumbatan tinggal diambil, pendengarannya membaik. Infeksi telinga tengah kita beri obat, kemudian infeksinya reda, telinganya kering, dia akan menutup lagi, jadi pendengarannya juga membaik. Nah, cuma yang kelainan kongenital tadi ya kadang-kadang memerlukan koreksi, ya pembuatan liang telinga, lubang liang telinga, kemudian daun telinga. Tapi kalau daun telinga ini apa? Biasanya sudah agak besar tuh anaknya. Pembuatan daun telinga dan sekalian lubang liang telinga. Nah ini sekarang ini pendengaran tipe sensori, artinya kelainannya atau kerusakannya ada di organ sensornya. Ya, sensornya di rumah siputnya. Jadi rumah siput tadi itu suatu organ yang terlindungi di dalam tulang, tulang keras. Karena di situ ya ada organ yang sangat sensitif saya bilang karena ya seperti maka disebutnya sel rambut. Ya, dia sel rambut bergerak-gerak gitu ya. Ya, dia sensitif sekali. Ya, ini kalau terjadi kegagalan atau kerusakan, dia fungsinya mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik, ya akan terjadi gangguan pendengaran. Penyebabnya banyak juga, ada beberapa anomali rumah siput, ya kadang-kadang lahir tidak dikaruniai rumah siput yang sempurna, ya ada hipoplasia, rumah siputnya kecil, ya bentuknya ada yang tidak terbentuk sama sekali. Kemudian yang paling sering adalah infeksi, ya infeksi prenatal pada saat kehamilan, ya tokso, rubella, sitomegalovirus, ya sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ sensornya, ya sensornya. Kemudian postnatal ya setelah lahir dapat kalau infeksi meningitis, measles, MAM ini ya. MAM ini parotitis atau gondongan ya orang Jawa bilang. Oh. Ya, kemudian ini tapi sekarang kan sudah ada vaksinnya ya, MMR itu ya, MAM, measles, rubella itu. Angka kejadiannya juga menurun dibandingkan dulu. Kemudian obat ototoksik, obat-obat yang dikonsumsi kadang-kadang jangka panjang sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran. Ya, seperti obat-obat TBC pada anak-anak, kalau misalnya terdiagnosis TBC paru, ya flek paru, itu biasanya diberikan obat selama kurang lebih 6 bulan, bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, ini gangguan pendengaran di sensor. Nah, ini yang saya ingin jelaskan bahwa ini yang organ sensitif tadi, Mbak Dini. Ya, jadi yang normalnya itu berdiri tegak, baik, ya, berbaris rapi. Nah, ini kalau kita pakai mikroskop elektron, nah itu sensor di dalam telinga itu yang tidak bisa kita lihat pakai mata telanjang, ini harus pakai mikroskop yang khusus, ya. Ya ternyata bentuknya seperti ini rambut, makanya disebutnya sel rambut. Ada sel rambut luar, ada sel rambut dalam. Nah, ini kita bisa deteksi fungsinya ya dengan pemeriksaan auto acoustic emission atau OAE itu. Nah, dengan pemeriksaan OAE kita bisa melihat ini berfungsi dengan baik nggak sih? Nah, sel rambutnya itu. Nah, ini. Nah, kalau rusak dia ya ini misalnya tidak berdiri dengan rapi, ada yang rebah ya, ada yang Jadi turun gitu rebah. ya dok ya? Iya, ini ada yang rebah ya. Nah, ini kan tergantung yang rusak. Kalau yang rusak banyak, ya tentunya semakin banyak yang rusak, semakin berat gangguan pendengarannya. Karena dia tidak bisa mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Nah, sehingga kalau dicek pakai OAE,
Photo acoustic emission dia tulisannya biasanya river. Nah, river itu ya fungsi sel rambut luar ya, terutama sel rambut luar. Kan ada dua, sel rambut luar dan sel rambut luar tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini. Nah, ini yang sangat sensitif tadi yang saya bilang kena obat-obatan jangka panjang, kemudian infeksi pada saat hamil ya, infeksi pada saat setelah lahir itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada rumah siput. Rusaknya itu sensornya ini, rumah siputnya rumahnya aja nggak apa-apa, tapi yang inilah yang berperan penting dalam kita mendengar ya. Jadi kalau seperti ini banyak yang rebah ini, wah ini ya ini kita tes, tinggal sisanya berapa, sisa pendengaran. Jadi yang kita manfaatkan adalah sisa pendengaran yang masih baik, yang misalnya diamplifikasi atau dikuatkan dengan alat bantu dengar. Ya, Dokter, ya. kalau izin bertanya lagi nih Dok, mungkin orang tua yang ada di rumah juga ingin bertanya mengenai kalau tadi kan kalau gendang telinga berlubang bisa menutup kembali Dok. Bisa menutup kembali, tidak bisa. Kadang kalau ya ada yang infeksinya terus berlanjut, tidak bisa menutup kembali, walaupun kering tapi tidak bisa menutup kembali, tapi masih bisa diusahakan untuk ya misalnya tindakan menutup gendang telinga dengan operasi itu masih bisa. Nah, kalau untuk sel luar rambut sendiri ini kalau sudah ada yang rebah seperti itu, Dok, tidak tegak seperti itu, apakah bisa kembali normal lagi atau gimana tuh, Dok? Ini sulit ya, karena penelitian kalau sudah rusak dia tidak bisa tumbuh lagi, ya tidak bisa istilahnya berfungsi dengan baik lagi. Jadi yang disensor ini yang saya bilang sulit sekali, atau bahkan ya sampai sekarang sih belum ada teknologi yang bisa istilahnya membuat sel rambut ini ya baik kembali obat-obatan apapun itu tidak bisa, belum ada obat-obatan yang bisa memperbaiki kerusakan di ini. Ya, jadi sulit. Nah, teknologi kedokteran yang paling maju adalah mengganti sel rambutnya ini, Mbak. Jadi nggak mengembalikan, tapi mengganti ya, Dok ya? Mengganti, ya. Karena penelitiannya baru pada kita bisa bisa menumbuhkan ini sel rambut ini hanya baru pada hewan coba. Pada manusia belum penelitian terbaru belum berhasil. Nah, teknologi kedokteran yang paling maju adalah mengganti sel rambut ini dengan yang namanya implan koklea. Nah, implan itu adalah yang kita ganti sensor yang rusak ini ya dengan sensor buatan manusia. Nah, kita letakkan sensor di rumah siputnya melingkari rumah siput, ya, sensornya melingkari rumah siput, ya sehingga kita bisa ya mendengar, menggantikan sel rambut ini, ya itu yang disebut electrical hearing, ya kita mendengar secara elektrik ya karena itu sensor buatan manusia itu, ya nanti sensor buatan manusia itu yang bertugas mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik yang diinterpretasikan di otak. Ya walaupun kita sudah bisa mengganti, tetapi tentunya ya buatan asli, buatan Tuhan itu tentu lebih ya jauh lebih baik. Tetapi untuk perkembangan bicara bahasa, sensor buatan manusia itu ya sudah bisa untuk ya mengembangkan, kan tujuannya mengembangkan perkembangan bicara bahasa supaya bisa berkomunikasi. Nah, yang paling sering sensornya ini yang memang yang sering tidak ini karena ini paling sensitif. Ya kerusakannya ada di sensor pendengaran di rumah siputnya itu. Nah, kemudian apalagi yang sering neural, nah ini tipe saraf. Saraf itu ya ada beberapa, tetapi juga tidak banyak. Yang paling banyak memang organ sensornya yang rusak. Ya, ini terganggunya transmisi suara dari organ sensor menuju pusat pendengaran di otak. Jadi sarafnya ya habis dari sensor, belakangnya sensor itu ada saraf yang menuju ke pusat pendengaran ya di sistem pendengaran sentral tadi. Itu biasanya terganggu karena ada tumor,
kemudian hidrosefalus, hipoksia, ya, lahir dengan Apgar skor yang rendah, ya, kekurangan oksigen atau biru kadang-kadang, ya. Kemudian lahir hiperbilirubin, ya, kuning, lahir kuning, ya, yang tinggi sekali, ya, sehingga memerlukan transfusi tukar. Itu berpotensi terjadi gangguan pendengaran tipe neural. Ya, ini ya sentral, ya, dari ini kan perifer, ya, ini sistem pendengaran sentral. Nah, saraf itu kalau ada gangguan transmisi suara, ya, melalui sampai sentral, ini akan terjadi ya gangguan pendengaran, ya. Nah, ini dari sarafnya, ya. Nah, kemudian gangguan, sebenarnya ada juga gangguan pendengaran sentral itu. Cuma alat diagnostiknya yang tidak semua sentra mempunyai. Terus terang saya aja belum berpengalaman untuk diagnostik gangguan sentral, gangguan mendengar sentral. Jadi kadang anak kita tes, ya, kita tes ini, itu semua baik, mulai dari misalnya timpanometri, ya, untuk fungsi telinga tengah, kemudian OAE, BERA, ASSR, itu normal. Tapi anak ini mengeluh nggak dengar. Nah, kan lucu. Jadi semua tes pendengaran itu lolos. Artinya perifernya, ya, dari telinga itu oke. Cuma dia tidak bisa menginterpretasikan, ya, di otaknya itu. Jadi keluhannya, saya itu dengar tapi nggak tahu apa artinya itu. Nah, nggak tahu ini bilang apa, ibu bilang apa, tapi cuma ada suara memang, tapi nggak jelas. Bukan yang nggak jelas kurang dengar, tapi nggak paham anak itu. Nah, itu yang ya beberapa ada keluhan yang seperti itu, ya. Kemungkinan ketika kita tes sistem pendengaran perifernya semua baik, ya kemungkinan ada gangguan tuh di sistem pendengaran sentralnya. Nah, ini yang masih PR kita untuk ya bagaimana mendiagnosis kelainan di sentral. Karena ini harus multidisiplin ilmu, tidak hanya THT saja, kadang psikologi anak, bekerja sama dengan bagian terapi bicara juga, ya bagaimana ini ada kasus yang seperti ini. Ada beberapa anak yang mengalami seperti itu. Jadi keluhannya, jadi performa belajarnya agak berkurang, dia misalnya di sekolahan juga agak kurang, mungkin di rankingnya nggak baik ini karena dia nggak paham apa yang dikatakan gurunya tapi dia dengar sebenarnya. Waktu kita tes semua oke, sistem pendengaran perifernya. Itu ada ini gangguan pendengaran sentral, namanya Central Auditory Processing Disorder, atau yaitu gangguan pendengaran sentral. Ya, mungkin ini yang terakhir ya Mbak Dini sama Mbak Rizka. Jadi kalau kita rangkum ya, faktor apa sih? Ini faktor risiko ya. Jadi faktor risiko ini bukan faktor penyebab lain. Kalau penyebab ini yang menyebabkan gangguan pendengaran, tetapi ini risiko meningkatkan gangguan pendengaran pada anak. Jadi jangan berkecil hati dulu, tidak semua faktor-faktor ini menjadi gangguan pendengaran pada anak-anak, tapi mempunyai risiko yang lebih besar mengalami gangguan pendengaran. Ya, yang pertama riwayat keluarga, artinya secara genetis memang gangguan pendengaran itu bisa diturunkan ya dari keluarga ya. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran sejak kanak-kanak, ya mungkin gennya ya diturunkan. Kemudian adanya infeksi TORS tadi sudah saya jelaskan di slide awal, tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes ini. Nah, sehingga sebelum hamil ya diusahakan dites dulu nih. Kadang-kadang lupa tuh ngetesnya. Ngetesnya waktu sudah hamil loh. Iya, betul. Percuma Ya. jadinya. Jadi harus ada perencanaan yang matang. Karena ini virus itu sulit, obatnya juga sulit. Kalau sudah terinfeksi, ya itu tadi kadang bergejala, kadang tidak ada gejala. Sehingga agak sulit ini nanti. Ngobatinya juga sulit, hanya daya tahan tubuh saja yang bisa mengobati virus-virus tertentu itu. Ya, rubella, sitomegalovirus itu sulit ya. Sama halnya seperti COVID ini mungkin.
Ya, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Kalau daya tahan tubuhnya kuat ya mungkin tidak bergejala walaupun terinfeksi. Nah, tetapi akibatnya pada janin, nah itu kerusakan pada, biasanya sih kerusakannya pada yang paling rentan, yaitu rumah siputnya, sensornya tadi. Ya, kemudian ini ada juga berat badan lahir rendah dan prematur, ini jadi satu biasanya ini. Kalau lahirnya kurang dari 1.500 gram, ya terlalu kecil ya, organnya belum bekerja sempurna, biasanya kerusakannya juga pada sensor pendengaran. Ya, hiperbilirubinemia, ya, lahir kuning, ya, kemudian ya pada tadi infeksi telinga sudah saya paparkan ya, infeksi telinga tengah itu biasanya terjadi, infeksi telinga dalam pun juga bisa terjadi, ya, pendengarannya berkurang pasti. Kemudian ada sindroma ya, sindroma atau kumpulan gejala, jadi kelainan pada bentuk kepala dan wajah termasuk telinga ya. Jadi yang saya paparkan pada awal slide tadi yang bentuk liang telinganya kecil itu biasanya tidak sendiri. Jadi ada kelainan bentuk kepala wajah yang lain biasanya. Nah, itu harus kita diskusikan juga dengan dokter anak gitu. Kemudian ya ada yang lahir kemudian memerlukan perawatan intensif di NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit, lebih dari 5 hari, ini ya merupakan faktor risiko gangguan pendengaran pada anak. Kemudian trauma kepala ya, trauma kepala yang berat tentunya karena rumah siput tadi kan sudah dilindungi sebenarnya dalam tulang yang keras, sebenarnya trauma kepala yang berat saja yang bisa mengakibatkan gangguan, sehingga gangguan pendengaran. Ya, ini ada faktor risiko gangguan pendengaran pada anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita diskusi, mungkin lebih interaktif gitu Mbak Dini, Mbak Rizka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan saya. Oh, udah selesai ya dok ya? Oh, saya kayak pengen masih lagi dok. Soalnya kayaknya tuh sharingnya enak ya. Iya. Jadi nambah juga kan pengetahuan kita Mbak Diska. Betul. Nah dok, ini kita di kolom chat Zoom kita ini udah banyak banget pertanyaan yang ngantri nih dok. Ya. Silakan disampaikan. Oke, ini mungkin dari Mbak Rizka dulu ya. Baik, dokter, ini jadi udah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu di rumah. Ya, jadi peserta ini juga dari berbagai macam daerah ya Mbak Rizka ya. Ada dari Medan nih dok, sampai ada yang dari Papua ya Mbak Rizka ya. Sampai Merauke. Betul. Iya, program ini ya. Jadi bisa menjangkau seluruh Indonesia asal ada koneksi internet. Iya, betul sekali. Ya. Silakan. Jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama ini dok, dari saudara atau saudari Opi Umus. Pertanyaannya dok, anak saya yang bungsu rambut telinganya itu lebat sekali. Apakah berpengaruh ke pendengarannya? Jika ada pengaruhnya, bagaimana cara mengatasinya atau menyedikitkan rambut telinga anak tersebut? Oh iya, memang ada beberapa yang dikarenai rambut di daun telinganya, biasanya itu daun telinganya, bahkan kalau kita lihat di liang telinganya juga ada yang sepertiga luar itu rambutnya juga tebal. Itu tidak berpengaruh pada pendengaran biasanya. Tidak mempengaruhi itu gangguan pendengaran yang enggak, itu tidak. Itu memang secara genetis memang dikaruniai rambut yang lebih panjang dibandingkan yang lain. Ya, sebenarnya kita juga punya nih, ada rambutnya tapi tipis-tipis. Nah, ini biasanya pengaruh hormonal ya, ini genetis itu bawaan. Ya, biasanya ayah, ibu atau ayah biasanya itu yang punya rambut agak panjang itu bisa putranya bisa punya ini juga. Sebenarnya kita juga ada itu semua, tapi tipis ya. Nggak panjang, nggak lebat gitu memang. Tidak, biasanya tidak mempengaruhi pendengaran. Oke. Jadi untuk rambut di daun telinga ini tidak berpengaruh ya dok ya sama pendengaran ya? Iya.
Oke, Mbak Dini, selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Ya, mungkin seperti itu ya Ibu Opi. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Opi tadi, penjelasan dari dokter. Selanjutnya dok, dari pertanyaan dari Ibu Sarasti dok, terkait mengenai gendang telinga tadi dok yang sempat berlubang kecil lalu bisa menutup kembali, itu apakah ada rentang usia dok? Misalnya apakah kita kalau sudah dewasa kita gendang telinganya berlubang juga walaupun kecil bisa menutup kembali, atau memang itu untuk anak-anak saja dok? Nah, sebenarnya untuk orang dewasa pun juga bisa menutup. Ya, cuma semakin usia, biasanya di atas 60 tahun itu kemampuan menutup gendang telinganya itu berkurang. Ya, anak-anak itu ya dikaruniai ini lebih cepat. Ya, pengalaman saya anak-anak lebih cepat menutupnya gendang telinganya dibanding orang dewasa memang. Kalau orang dewasa memang masih membutuhkan waktu yang lama. Ya, yang penting kering dulu. Ya, infeksinya teratasi dulu. Nah, susahnya infeksinya yang kadang tidak teratasi, masih keluar cairan, meler, istilahnya meler, keluar cairan terus. Nah, itu gendang telinga nggak bisa nutup itu kalau masih ada cairannya di dalam liang telinganya. Nah, artinya infeksinya masih aktif, jadi nggak bisa nutup. Nah, syaratnya nutup dia harus kering telinganya. Kalau telinganya kering, ya insya Allah bisa menutup spontan sendiri. Asal jangan kemasukan air dulu, nanti kemasukan air reinfeksi, ya infeksi ulang lagi. Ya. Basah lagi ya dok? Ya basah lagi, waduh. Kalau basah lagi ya dijaga dulu selama ini, jangan kemasukan air dulu ya. Dan kemudian ya cepat diobatin. Terima kasih dokter. Seperti itu Bu Sarasti, sudah cukup jelas ya Ibu Sarasti. Oh Sarasati, maaf. Ibu Sarasati. Ya. Selanjutnya boleh Mbak Rizka. Selanjutnya ini dari Siloam nih dok pertanyaannya. Selamat sore dok. Mau tanya, penyebab bisa congekan itu karena apa ya dok? Jika usia anak sering congekan, apakah akan mengalami gangguan pendengaran dok hingga dewasa? Terima kasih. Ya. Nah, ini kita harus satukan persepsi dulu. Yang dimaksud congekan itu biasanya infeksi telinga tadi, radang telinga tengah, yang sampai keluar, artinya sampai menjebol gendang telinga, membuat gendang telinga yang lubang. Nah, itu mungkin yang disebut congekan, sehingga keluar cairan dalam telinganya. Ya, dan itu berlangsung lama. Nah, kalau lama, ya itu tadi, kalau intinya semakin cepat teratasi infeksinya, ya gendang telinga mempunyai kemampuan untuk ya meregenerasi itu menutup kembali. Ya, tapi kalau semakin lama kemampuan gendang telinga itu akan semakin berkurang untuk nutup sendiri gitu. Jadi yang seperti saya terangkan tadi, congekan itu adalah infeksi di rongga telinga tengah. Ya, tentunya pendengarannya juga ya karena ada cairan, karena lubang di gendang telinganya juga mengalami pendengarannya menurun pasti. Nah, tapi nanti kalau misalnya gendang telinganya nutup, tidak ada komplikasi ke telinga dalam, pendengarannya kembali seperti semula. Baik. Ya. Seperti itu ya Bapak atau Ibu dari Siloam. Semoga penjelasan dari dokter sudah jelas ya. Dokter, kita mau tanya lagi dok. Dari Ibu Mia dok, mengenai mungkin ibu bapak yang ada di rumah sudah familiar dengan kata-kata TORCH ya dok ya, tokso, rubella, cytomegalovirus sama herpes ini. Nah Ibu Mia ini ingin bertanya dok, nah infeksi prenatal khususnya dari tokso dok, toksoplasma ini pemicunya itu sebenarnya apa ya dok? Apakah memang dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, atau mungkin ada yang lainnya dok? Ya, utamanya memang itu ya. Kalau khusus untuk tokso memang itu semacam parasit ya, parasit yang tidak sengaja termakan. Ya, karena apa? Karena mungkin kurang matang atau kita belum cuci tangan sebelum makan, nah, habis pegang kucing, sehingga ya masuk melalui tubuh kita. Ya,
itu tokso. Kalau yang lain infeksi CMV, rubella itu gejalanya ya kayak ini, kayak batuk pilek biasa. Jadi gejalanya bahkan tidak ada gejala, kadang-kadang tidak tahu. Nah, cuma saran saya selama ibu hamil ya, selama kehamilan ya kurangi bertemu dengan banyak orang. Ya, kurangi belanja-belanja ke pasar, ke mall. Dan setiap keluar rumah harus selalu pakai masker untuk ibu hamil ya, walaupun tidak pandemi juga seperti itu. Saran saya lebih baik karena ibu hamil ya imunitasnya juga ada 2 nih yang dia harus melindungi bayinya, kemudian dia juga harus melindungi dirinya sendiri. Iya. Jadi imunitasnya dibagi 2. Ya itu ya. Jadi selama hamil kalau saran saya ya sebaiknya kalau keluar rumah harus pakai masker, walaupun itu tidak pandemi. Ya, terutama ke dokter, mau periksa ke dokter, ke rumah sakit ya, itu yang kemudian juga menghindari kerumunan orang-orang yang banyak itu, yang harus ini karena ya penularannya hampir sama seperti COVID ini. Kalau virus ya pada umumnya ya sama, mirip, iya, namanya juga virus ya, mudah sekali menular. Kadang bergejala, kadang tidak bergejala. Nah, untuk ibu hamil nih dok, mungkin dokter ada tips-trik tambahan dok untuk kan ada beberapa orang yang suka makan makanan yang agak kurang matang nih dok, kayak misalkan sushi gitu nih dok, favorit gitu dok. Apakah selama kehamilan tuh masih diperbolehkan dok? Selama kehamilan ya dihindari dulu, ya. Alangkah baiknya jadi dihindarin dulu nanti kalau sudah melahirkan gitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih. Ya seperti itu Ibu Mia ya. Jadi tokso itu memang suatu parasit, jadi bisa nempel di tubuh binatang ya ataupun jadi sempat kemakan gitu ya dok ya, nempel di makanan kayak gitu. Ya. Okay. Ya ini ada di chat banyak pertanyaan sepertinya ya, Mbak. Coba saya jawab satu ini ya. Ini isi bertanya dok dari Tami Winda ya. Ya. Jika bayi di umur 1 bulan dites OAE rever, tapi seiring berjalan waktu bayi tersebut selalu respon jika diajak bicara, kaget ketika ada benda jatuh, bahkan terbangun saat tidur jika ada suara-suara keras, sepertinya bukan karena getaran ya. Karena letak bayi tidak dekat objek yang membuat suara. Kira-kira kenapa hasilnya rever ya dok? Apa ada kemungkinan salah hasil OAE-nya? Sekarang bayi berumur 3 bulan, sebaiknya diulangkah? Nah ini tentang pemeriksaan OAE ya. Nah pemeriksaan OAE itu biasanya hasilnya adalah pass atau rever. Ya, pass itu lulus, rever itu tidak lulus. Nah, tidak lulusnya hasil OAE atau rever itu faktornya banyak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana kondisi liang telinga. Nah, sehingga kita harus liang telinganya pada bayi, apalagi yang prematur, liang telinga kadang masih kolaps. Artinya kolaps itu sangat sempit. Sehingga ya emisi otoakustik itu tidak tertangkap di liang telinga. Nah, sehingga menghasilkan rever ya, faktor liang telinganya, kemudian faktor telinga tengahnya juga. Nah, sebaiknya waktu umur 1 bulan rever, tetapi di rumah respon terhadap suaranya baik ya, anak kagetan. Ya, saya juga justru senang kalau anak itu kagetan karena artinya respon terhadap suaranya baik. Ya, jadi nggak usah khawatir dulu. Ya, nanti kita ulang lagi 3 bulan misalnya. 3 bulan kita ulang lagi. Ya, mungkin liang telinganya sudah mulai melebar sedikit ya. Tapi dalam periode waktu itu, selama menunggu itu tetap harus dilakukan stimulasi suara. Ya, artinya sambil mengamati bagaimana respon terhadap suara. Ya, bukan OAE-nya salah karena memang ini ya banyak faktor ya sehingga kita tidak bisa langsung bilang OAE rever itu ada sensornya rusak, itu tidak. Jadi kita harus tanya biasanya ke orang tua, Bu, di rumah responnya gimana? Apakah anak kagetan? Kalau tidur ada suara dia bangun nggak? Oh iya dok, ini kagetan. Nah, udah nggak usah khawatir dulu. Nanti kita ulang 3 bulan pemeriksaan
OAE lagi. Nah, idealnya tentunya ya